Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Dwika selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan juga yang saya cintai. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya itu Revalina Basyiratul Ainiyah dengan NPM 272 dari jurusan akuntansi. Di sini akan menjalankan tugas ETS Bahasa Indonesia. Jadi di sini kita itu akan menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia pada media luar ruang. Jadi di sini kita langsung masuk saja kepada papan nama usaha. Tentu teman-teman itu pasti udah nggak asing sama papan nama ini. Ini adalah mie gacoan. Jadi untuk ejaannya sendiri adalah mie. Ini kita analisis. Jadi mie ini adalah salah penggunaannya karena dia itu adalah bentuk tidak baku, sedangkan bentuk bakunya adalah mie, hanya M dan juga I. Lalu untuk argumen dari Reva sendiri itu adalah dia tuh bisa muncul karena dominasi kebiasaan lisan masyarakat yang lebih akrab dengan ejaan mie, yaitu MIE, serta tradisi penambahan makanan Tionghoa. Lalu dari pandangan dunia marketing, Reva itu setuju. Kenapa? Karena penggunaan ejaan populer ini lebih populer yang mie, yaitu MIE, membuat merek lebih akrab, mudah diingat, dan juga relevan dengan target pasar massal. Lalu kita masuk kepada papan aturan pengunjung. Untuk kata berhati-hati itu salah. Seharusnya itu pengulangan menggunakan tanda hubung, berhati-hati. Jadi kesalahan teknis ini itu karena kurangnya penyuntingan. Meskipun di pandangan dunia marketing ini tuh tetap tidak relevan. Karena kesalahan tata bahasa ini tuh tidak memiliki nilai marketing, namun pesan utama tetap bisa tersampaikan loh. Lalu kita masuk kepada antre. Ini tuh salah. Bentuk baku menurut KBBI adalah antre, yaitu ANTRE. Ini tuh dipengaruhi karena kebiasaan lisan masyarakat sehari-hari yang lebih sering mengucapkan dan menulis antre. Menurut marketing, Reva setuju menggunakan ejaan yang dominan dan juga akrab di kalangan konsumen supaya mempercepat pemahaman pesan anjuran. Sekarang kita masuk kepada daftar menu. Itu kan bagian atas dia penggunaan bahasa asing tuh, sedangkan bagian bawah nama-nama menunya itu kan dia memakai bahasa Indonesia. Reva di sini salah karena seharusnya diganti, bisa kita ganti loh dengan minuman, makanan, atau mungkin tetap mempertahankan bahasa asing tadi tapi ditulis dengan cetak miring jika memang dipertahankan. Lalu dengan upaya menciptakan kesan modern, internasional, dan juga premium, itu bisalah untuk masuk kepada konsumen sebagai target pasar minuman dan juga makanan kekinian. Kalau di dunia marketing, Reva setuju karena istilah asing ini lebih spesifik untuk penamaan produk dan meningkatkan value dari merek tersebut. Kalau itu dari segi marketing. Lalu ada angka dan juga lambang bilangan. Misalkan nih harganya itu 9.100, 5.500 rupiah. Penggunaan K itu Reva salahkan karena itu tidak baku untuk harga. Harusnya itu ditulis lengkap 9.100 pakai Rp, pakai rupiah. Sedangkan untuk argumen Reva ini adalah efisiensi penulisan di media digital atau sosial yang diadopsi ke media fisik. Untuk dalam dunia marketing ini efektif, Reva setuju saja karena format K ini cepat diproses mata, efisien juga secara visual, dan relevan dengan bahasa target audience. Lalu ini ada spanduk parkir gratis. Kalau di halaman itu sudah benar karena ditulis terpisah karena menunjukkan tempat. Itu menunjukkan adanya kesadaran penulis naskah akan kaidah pemisahan kata depan. Dalam segi pandangan dunia marketing, dia baik kepatuhan pada kaidah memberikan kesan profesional. Lalu ada kata store. Store adalah bahasa asing. Itu salah. Seharusnya itu bisa kita ganti dengan toko atau mungkin tetap mempertahankan tapi ditulis dengan cetak miring. Dipertahankan sebagai nama merek brand yang unik dan juga modern. Dalam dunia marketing, setuju bisa dipertahankan itu sebagai identitas merek meskipun melanggar kaidah bahasa baku. Lalu di sini ada pastikan kendaraan Anda terkunci. Ini tuh salah karena melanggar kaidah penulisan kalimat. Seharusnya itu hanya huruf awal yang kapital.
Dia bisa muncul karena digunakan untuk penekanan visual yang agresif dan daya kejut agar pesan keselamatan terbaca cepat. Karena kan kalau misalkan kita itu berkendara, takutnya mungkin teman-teman yang matanya itu ada minus, atau mungkin ketika kita berkendara tentunya dengan kecepatan yang tinggi, penggunaan tanda kapital itu diperlukan dalam semua huruf dan semua kalimat. Untuk pandangan di dunia, apalagi ditaruh di ruang publik, itu sangat efektif karena penggunaan kapital itu strategi yang tepat untuk pesan peringatan darurat. Lalu di sini ada pukul spasi baru tanda baca. Dia itu salah, seharusnya pukul itu tanpa spasi. Itu bisa terjadi karena kesalahan teknis tipografi yang umum. Sedangkan untuk di ruang publik dia oke, dapat diterima, tidak signifikan mempengaruhi pemahaman waktu. Lalu ada pula untuk angka atau lambang pada waktu, menunjukkan dari jam 3 sampai jam 10 WIB. Itu benar, penulisannya sudah betul, tanda hubungnya pun sudah benar. Informasinya tuh krusial, harus ditulis baku untuk menghindari kesalahpahaman publik yang fatal. Untuk di dunia ditaruh di jalan, itu sangat baik kepatuhan baku pada detail penting meningkatkan kredibilitas pengumuman. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Semoga nilai ATS-nya bisa memuaskan dan juga sempurna 100. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Pak Dwika dan juga teman-teman Reva yang sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.